Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga terbanjiri oleh syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Ajis Rahayu Abdul Basit dengan nomor NIM 2102010117. Saya dari kelas manajemen D. Di sini saya insya Allah akan mempresentasikan tentang membangun ekonomi bangsa dengan UMKM. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil UMKM. Pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang juga dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Dan yang terakhir, usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Selanjutnya yaitu UMKM perekonomian meliputi saran. Pertama, sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Kedua, penyedia lapangan kerja terbesar. Ketiga, pameran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap neraca pembayaran FND Ishak tahun 2005 sebagai pilar perekonomian bangsa. Dan untuk selanjutnya yaitu adapun tujuan UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berbunyi ada pasal 3 dan ada pasal 5. Kalau pasal 3 berbunyi usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kalau pasal 5, tujuan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pertama, mewujudkan perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah tangguh dan mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu adapun contoh-contoh dari UMKM seperti contoh pertama, usaha kuliner adalah UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner seperti pembuatan makanan maupun pembuatan bahan baku makanan. Ataupun usaha fashion adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi, hingga aksesoris. UMKM di bidang usaha agribisnis meliputi penjualan dan produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman. Itulah contoh-contoh
dari UMKM. Adapun dalam UMKM ada karakteristiknya seperti usaha kecil dilakukan oleh sendiri ataupun pegawai dengan jumlah sedikit. Kedua, jenis produk ekonomi tidak tetap dan dapat berganti sesuai kondisi. Ketiga, lokasi transaksi ekonomi tidak tetap dan dapat berpindah-pindah. Kelima, sistem pembukuan yang belum baku karena masih bercampur dengan uang pribadi dan lain-lain. Itu karakteristik UMKM. Dan yang terakhir yaitu dari presentasi saya dari awal sampai akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Selain itu, UMKM bisa berkembang sampai saat ini karena mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi bangsa. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata yang tidak tepat untuk presentasi saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.